Pemirsa, Pemprov Jakarta berhasil kumpulkan donasi hingga 3,1 miliar rupiah di malam pergantian tahun baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Peringatan malam tahun baru di Jakarta digelar tanpa kembang api. Acara diisi dengan penggalangan donasi serta doa bersama sebagai wujud empati terhadap bencana yang terjadi di Sumatera dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghimpun 3,1 miliar dalam rangkaian perayaan malam tahun baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Saat ini barusan saya mendapatkan report, jadi jam 22.40 terkumpul angka 2.579.679.558. Ini adalah sepenuhnya partisipasi masyarakat publik Jakarta dan kami untuk itu mengucapkan terima kasih. Pramono berharap doa serta bantuan moral, spiritual, dan sosial dari warga Jakarta dapat meringankan beban masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta wilayah terdampak lainnya. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Zohran Mamdani, wali kota New York, terpilih dilantik di stasiun kereta di bawah tanah bekas balai kota yang bersejarah. Zohran Mamdani menjadi wali kota Muslim pertama di New York. Mamdani mengucapkan sumpah tidak lama setelah hitungan mundur, tahun baru mencapai tengah malam. Upacara pengambilan sumpah dipimpin oleh Jaksa Agung New York, Leticia James. Mamdani meletakkan tangannya di atas Al-Quran. Kemudian ia menandatangani buku registrasi resmi yang diserahkan oleh Panitera Kota New York. Mamdani diketahui sosialis demokrat dan wali kota muslim pertama di New York setelah memenangkan lebih dari 50% suara. Dengan berkampanye berisi janji-janji reformasi sosial, salah satunya yaitu perjalanan bus gratis, penitipan anak yang terjangkau, toko kelontong yang dikelola kota, dan wifi universal. Congratulations. Thank you very much. Very happy to be here. Okay. It's such a pleasure to have you. Please. Pemirsa, kemeriahan perayaan sambut tahun baru 2026 berlangsung di Times Square, New York, Amerika Serikat. Seremonial menjatuhkan bola kristal disambut gemuruh dan juga kegembiraan jutaan warga yang hadir di ikon kota New York tersebut. Sudah menjadi tradisi tahunan bagi hampir 1 juta orang yang berkumpul di Times Square, New York City, di mana setiap 31 Desember mereka menyaksikan jatuhnya bola tahun baru. Sementara lebih dari 1 miliar orang menonton secara langsung di televisi. Bola kristal yang merupakan simbol perayaan sejak tahun 1907 turun dari tiang bendera di puncak One Times Square dengan versi terbaru. Beberapa penampilan istimewa dari para selebritas seperti Chappelle Roan, Charlie Puth, Anderson Cooper, dan Andy Cohen juga ikut melakukan hitung mundur dari Times Square. Sementara di Washington DC, perayaan besar-besaran diwarnai dengan kembang api dan pertunjukan cahaya mengubah monumen Washington menjadi daya tarik tahun baru yang megah. Perayaan itu mencakup pertunjukan cahaya Freedom 250 yang dipentaskan sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat yang akan datang pada tahun 2026. Menurut media setempat, pertunjukan cahaya itu dijadwalkan berlangsung selama 5 malam.
Pemirsa, jika biasanya dirayakan dengan pesta kembang api, di Kolombia tahun baru dirayakan dengan membakar sebuah boneka kardus yang mencerminkan tokoh yang dianggap kontroversial. Ini bukan sebagai ujaran kebencian, tradisi ini merupakan bentuk refleksi. Kolombia menutup tahun 2025 dengan tradisi pembakaran tahun-tahun lama. Tradisi ini populer dengan membakar boneka kardus yang mewakili peristiwa dan tokoh yang dianggap kontroversial atau kacau dalam beberapa bulan terakhir, menggabungkan kreativitas dan satire. Pada malam 31 Desember, warga Cali di Kolombia meluncurkan kembang api dan membakar boneka-boneka diiringi musik dan sorak-sorai di jalanan. Tahun ini, tokoh-tokoh yang paling menarik perhatian adalah Presiden Gustavo Petro dari Kolombia, Donald Trump dari Amerika Serikat, dan Nicolas Maduro dari Venezuela. Selain tokoh politik, juga terdapat representasi masalah sosial seperti krisis ekonomi dan situasi sehari-hari yang menandai suatu kota atau negara dalam banyak kasus. Manekin tersebut menyertakan pesan yang ditulis baik berupa ucapan selamat tahun baru maupun kritik yang diungkapkan dengan nada ironis. Tradisi ini bukan bertujuan untuk menyebarkan kebencian, melainkan berfungsi sebagai bentuk simbolis refleksi atas tahun yang akan berakhir. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya dan populer yang dirayakan di berbagai wilayah Amerika Latin seperti Kolombia, Ekuador, dan bahkan Argentina yang terkait dengan ritual penyucian, kritik sosial, dan pembaruan energi. Lain lagi tradisi tahun baru di Buenos Aires, pemirsa, di mana warga membuat patung karakter untuk dibakar. Tradisi setiap tahun baru ini nantinya akan memperebutkan hadiah bagi desain terbaik. Warga La Plata, Provinsi Buenos Aires, merayakan awal tahun baru dengan membakar patung-patung besar dari kertas bubur. Patung-patung dibentuk menyerupai tokoh film dan animasi yang terkenal termasuk Avatar atau Lilo and Stitch. Warga setempat memulai tahun baru dengan membuat beberapa boneka yang disebut Momo, sesuai tradisi mereka, dan membakarnya. Puluhan Momo ini dibakar dalam acara yang berlangsung setiap tahun pada jam terakhir tahun. Nantinya para pembuat Momo ini memperebutkan hadiah dari pemerintah kota bagi gelar desain terbaik. Pertunjukan spektakuler digelar di Uni Emirat Arab menjelang tahun baru 2026. Di antaranya pertunjukan drone dengan armada terbesar yang mencetak rekor dunia Guinness. Festival Sheikh Zayed di kawasan Al-Watba, Abu Dhabi menandai tahun baru dengan perayaan besar-besaran. Pertunjukan cahaya, kembang api, dan drone yang spektakuler menarik banyak pengunjung. Pertunjukan visual yang rumit ditampilkan dalam perayaan ini termasuk pertunjukan drone yang menggambarkan mendiang Presiden pendiri UEA, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dan pemimpin negara saat ini, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 6.500 drone membentuk 9 formasi udara 3D raksasa lainnya menjadi armada terbesar yang pernah digunakan untuk suatu pertunjukan tahun baru selama 20 menit. Selain itu, pertunjukan kembang api juga digelar selama 62 menit yang bertujuan untuk memecahkan 5 rekor dunia Guinness. Pemirsa, warga Gaza merayakan tahun baru dengan sederhana di tengah situasi kemanusiaan yang masih memprihatinkan. Lebih dari 2 juta warga Gaza masih bertahan di tenda pengungsian, berharap 2026 membawa solusi nyata untuk kehidupan yang lebih baik. Warga Gaza berbagi harapan mereka untuk tahun baru di tengah situasi kemanusiaan yang mengerikan, musim dingin yang brutal, serta banjir yang masih meluas. Meski gencatan senjata sudah berlangsung hampir 3 bulan, lebih dari 2 juta warga Gaza masih bertahan di pengungsian di tengah banjir dan badai musim dingin yang melanda. Tercatat 17 orang termasuk 4 anak meninggal dunia, sementara sekitar 90% tempat penampungan pengungsi terendam banjir sejak badai Desember melanda Gaza.
Warga Gaza pun berharap dapat melihat terobosan nyata dalam memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. أتمنى لغزة انفراجة أكبر على المستوى الإنساني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى المعيشي للناس. الناس اليوم في الشتاء الأوضاع كثير مأساوية، الخيام كلها غرقت مع رأس السنة، وإحنا يعني بنتمنى إنه يكون في انفراج على المستوى الإنساني وعلى المستوى الإغاثي، إنه تخفف عن الناس وطأة الوضع اللي هم فيه. Sejak awal konflik pada tahun 2023, setidaknya 71.266 warga Palestina tewas dan lebih dari 171.000 lainnya terluka.